Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Titi Prastiwati, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai menuju keterlibatan yang mendalam, strategi menyusun bahan ajar sejarah yang menginspirasi dan membangkitkan minat belajar. Sebelumnya, saya akan izin share screen terlebih dahulu. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai menuju keterlibatan yang mendalam, strategi menyusun bahan ajar sejarah yang menginspirasi dan membangkitkan minat belajar. Di sini saya akan membahas 4 subbab pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai hakikat bahan ajar, yang kedua manfaat bahan ajar, yang ketiga strategi menyusun bahan ajar sejarah yang menginspirasi dan membangkitkan minat belajar, yang keempat hambatan penyusunan bahan ajar. Hakikat bahan ajar. Bahan ajar merupakan materi atau konten pembelajaran yang tersusun secara teratur, dimanfaatkan oleh guru atau pendidik, serta siswa dalam proses belajar mengajar. Dalam hal yang sama, namun konteks yang berbeda, Tarikan menjelaskan bahwa buku teks adalah sebuah buku pembelajaran yang khusus dalam satu bidang studi yang disusun oleh ahli di bidang tersebut untuk mendukung proses pembelajaran. Menurut Sugiarto, buku ajar adalah sebuah karya yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran baik berdasarkan temuan dari penelitian atau pemikiran dalam suatu bidang khusus yang kemudian diorganisasikan menjadi materi pembelajaran. Dari perspektif ini, dapat dipahami bahwa materi pelajaran atau bahan ajar disusun secara komprehensif dan struktur sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik dan siswa dalam proses belajar mengajar. Bahan ajar disusun dengan sistematis untuk memudahkan siswa dalam proses pembelajaran dengan urutan yang jelas. Selain itu, bahan ajar juga memiliki sifat yang unik dan spesifik. Unik dalam artian bahan ajar digunakan khusus untuk tujuan tertentu dan dalam konteks pembelajaran tertentu, serta spesifik karena isi materi didesain secara khusus untuk mencapai kompetensi tertentu dari target pembelajaran yang ditentukan. Lalu pembahasan yang kedua mengenai jenis-jenis bahan ajar. Bahan ajar secara umum ini dibedakan atau dikategorikan menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Bahan ajar cetak merupakan kumpulan materi yang dibuat dalam bentuk kertas dan digunakan untuk tujuan pembelajaran atau pengiriman informasi. Pada saat ini, bahan ajar cetak masih mendominasi sebagai sumber pembelajaran yang digunakan di sekolah atau di madrasah. Biasanya, bahan ajar cetak digunakan oleh guru maupun siswa, dan pada saat ini produksinya dapat dilakukan langsung di sebuah pendidikan atau sekolah. Pada umumnya, sekolah atau madrasah saat ini sudah dilengkapi dengan fasilitas seperti printer, scanner, dan fotokopi untuk mempermudah pengembangan belajar secara praktis. Menurut Roundtree, mengkategorikan bahan ajar cetak sebagai berikut. Yang pertama yaitu buku, pamflet, dan lain-lain. Bahan ajar cetak yang
dipublikasikan atau khusus ditulis dan dikembangkan untuk keperluan tertentu. Yang kedua, panduan belajar siswa yang sengaja dikembangkan untuk melengkapi buku baku atau buku utama. Yang ketiga, bahan ajar mandiri yang sengaja dikembangkan untuk program pendidikan jarak jauh, contohnya modul UT. Lalu yang selanjutnya, buku kerja guru maupun siswa yang sengaja dikembangkan untuk melengkapi program-program audio, video, komputer, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, panduan praktikum dan lain sebagainya. Lalu, bahan ajar non-cetak. Menurut Supriyadi, dalam beberapa tahun terakhir, berbagai macam bahan ajar non-cetak untuk keperluan pembelajaran telah tersedia di pasar dengan jumlah yang terus meningkat. Jenis bahan ajar cetak ini mencakup program audio, display, model, overhead, transparency, video, bahan ajar berbantuan komputer, dan berbagai jenis lainnya. Lalu, pembahasan yang kedua kita membahas mengenai manfaat bahan ajar. Manfaat bahan ajar ini bisa dimanfaatkan oleh pendidik maupun guru dan peserta didik. Yang pertama, dengan keberadaan bahan ajar dalam berbagai jenis dan platformnya, pendidik dapat menghemat waktu dalam mengajar. Ini berarti bahwa pendidik dapat memberikan tugas kepada peserta didik untuk mempelajari materi sebelumnya dan menjawab pertanyaan di akhir setiap bagian materi. Ketika di kelas, pendidik tidak perlu lagi menjelaskan seluruh materi yang akan dibahas, melainkan hanya fokus pada hal-hal yang masih belum dipahami oleh peserta didik. Dengan demikian, waktu yang digunakan untuk mengajar dapat dikurangi, dan waktu yang tersisa bisa digunakan untuk kegiatan seperti diskusi, tanya jawab, atau pembelajaran tambahan lainnya. Lalu yang kedua, transformasi peran pendidik atau guru atau dosen dari seorang pengajar menjadi fasilitator. Dengan keberadaan bahan ajar, proses pembelajaran menjadi lebih efektif karena peran pendidik tidak hanya terbatas pada pengajar, melainkan lebih sebagai seorang fasilitator yang mampu membimbing serta mendidik dan memahami materi pembelajaran. Yang kedua, mengenai transformasi peran pendidik atau guru atau dosen dari seorang pengajar menjadi fasilitator. Dengan keberadaan bahan ajar, proses pembelajaran menjadi lebih efektif karena peran pendidik tidak hanya terbatas pada pengajaran, melainkan lebih sebagai seorang fasilitator yang mampu membimbing serta mendidik dan memahami materi pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan interaktivitas dalam proses pembelajaran adalah tujuan utama. Dengan bahan ajar, guru memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola proses pembelajaran, sehingga dapat berlangsung secara lebih efisien dan efektif. Metode pembelajaran yang digunakan tidak lagi terbatas pada ceramah atau satu arah, di mana pendidik dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi, tetapi lebih berorientasi pada interaksi antara peserta didik melalui berbagai metode seperti diskusi, simulasi, dan permainan peran. Lalu, manfaat bagi peserta didik. Yang pertama, peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar secara mandiri tanpa kehadiran pendidik. Ini berarti bahwa dengan bahan ajar yang disusun secara teratur dan sesuai dengan kurikulum semester, peserta didik dapat mempelajari materi tersebut kapanpun dan dimanapun mereka berada. Dengan cara ini, mereka lebih siap mengikuti pembelajaran karena telah memahami materi sebelumnya. Lalu yang kedua, peserta didik diberi kebebasan untuk belajar sesuai keinginan dan jadwal sendiri, tidak terbatas pada ruang dan waktu kelas, tapi juga dapat dilakukan di luar kelas. Peserta didik dapat menyesuaikan kecepatan belajar mereka sendiri. Hal ini memungkinkan peserta didik dengan beragam tingkatan kecepatan belajar, termasuk yang cepat, sedang, atau lambat, untuk belajar secara efektif.
bahan belajar dapat diakses oleh peserta didik dalam berbagai kecepatan belajar, memungkinkan mereka untuk mengatasi perbedaan kecepatan belajar. Lalu yang terakhir, peserta didik dapat memilih urutan materi yang dipelajari sesuai dengan preferensi pribadinya. Bahan ajar biasanya mencakup seluruh materi pembelajaran dalam satu semester, memungkinkan peserta didik untuk belajar secara bertahap dan berurutan. Dengan demikian, peserta didik dapat menyesuaikan pola belajar mereka sendiri, apakah dengan mengikuti urutan yang telah ditentukan atau memilih materi yang lebih menarik minat mereka. Lalu ke pembahasan yang ketiga, kita membahas mengenai eee, strategi menyusun bahan ajar sejarah yang menginspirasi dan membangkitkan minat belajar. Yang pertama, kita perlu untuk memperhatikan kriteria bahan ajar. Kriteria bahan ajar ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu esensial. Modul ajar bersifat esensial, maksudnya adalah pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran bisa diambil dari pengalaman belajar siswa dan lintas disiplin. Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan informasi teoritis, tetapi juga mengintegrasikan pengalaman belajar praktis dan melintasi berbagai disiplin ilmu. Dengan menggabungkan elemen-elemen ini, modul ajar menjadi lebih hidup dan relevan bagi siswa, memungkinkan mereka untuk mengaitkan konsep-konsep yang mereka pelajari dengan situasi di dunia nyata. Lalu, menarik, bermakna, dan menantang. Dalam hal ini, diartikan bahwa peran modul ajar dapat menumbuhkan minat belajar siswa serta melibatkan mereka berperan aktif dalam proses pembelajaran. Di samping itu, bahan ajar juga perlu mengaitkan dengan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya agar tidak terlalu rumit, namun tetap menantang sesuai dengan tingkat usia siswa, sehingga mereka dapat mencapai capaian pembelajaran secara efektif. Yang ketiga yaitu relevan dan kontekstual. Relevan dan kontekstual dalam hal ini diartikan bahwa bahan ajar dapat dikaitkan dengan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya yang dimiliki oleh siswa dan disesuaikan dengan konteks yang relevan dengan situasi waktu yang situasi waktu dan tempat mereka. Lalu yang terakhir berkesinambungan. Berkesinambungan dalam hal ini berarti mengacu pada adanya hubungan atau keterkaitan yang jelas antara berbagai kegiatan pembelajaran yang disusun sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tahapan atau fase pembelajaran siswa. Hal ini berarti bahwa alur pembelajaran yang dirancang harus mengikuti perkembangan siswa dari tahap satu ke tahap berikutnya secara mulus dan terarah. Lalu yang kedua atau langkah kedua yaitu mempertimbangkan elemen dasar. Prastawa menyebutkan bahwa buku teks atau bahan ajar ini terdiri atas 5 bagian utama, yaitu judul, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, latihan, penilaian. Dalam proses pembuatan buku teks pelajaran, keberadaan kelima komponen utama tersebut adalah suatu keharusan. Di samping itu, konten dari bahan ajar juga harus sejalan dengan kompetensi dasar yang telah diterapkan berdasarkan kurikulum yang berlaku. Lalu yang ketiga yaitu memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan. Prinsip-prinsip penyusunan yang pertama yaitu bahasa modul harus menarik dan selalu merangsang siswa untuk berpikir kritis. Yang kedua, informasi tentang materi pelajaran dilengkapi oleh gambar-gambar atau alat peraga lainnya. Yang ketiga, modul atau bahan ajar harus memungkinkan penggunaan multimedia yang relevan dengan tujuan. Lalu yang keempat, waktu mengerjakan modul sebaiknya berkisar antara 4 sampai 8 jam pelajaran. Lalu yang terakhir, modul harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa dan modul memberi kesempatan pada siswa untuk menyelesaikan secara individual.
Setelah memahami setiap komponen, kriteria, dan prinsip penyusunan bahan ajar, guru atau pendidik bisa dapat langsung memulai penyusunannya. Langkahnya yang pertama yaitu guru perlu menganalisis kondisi dan kebutuhan baik dari segi guru maupun siswa berdasarkan latar belakang mereka. Hal ini mencakup penilaian terhadap sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah, serta kemampuan dan kreativitas yang dimiliki oleh guru. Selanjutnya, guru perlu mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang relevan. Dalam langkah ini, guru dapat memilih dimensi profil pelajar Pancasila yang dikembangkan secara optimal dalam pembelajaran. Setelah itu, guru menentukan alur tujuan pembelajaran atau ATP yang akan menjadi dasar penyusunan modul ajar. ATP ini akan membimbing pengembangan modul agar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Selanjutnya, guru menyusun model ajar berdasarkan komponen-komponen yang ditentukan sebelumnya. Selain itu, guru juga dapat menambahkan komponen lain yang dianggap relevan dengan kebutuhan pembelajaran. Setelah modul ajar selesai disusun, guru dapat langsung menggunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Terakhir, setelah melakukan kegiatan pembelajaran, guru perlu menentukan evaluasi terhadap efektivitas bahan ajar tersebut. Evaluasi ini akan membantu guru untuk menentukan tindak lanjut yang diperlukan untuk pembelajaran selanjutnya agar dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu pembahasan yang terakhir mengenai hambatan penyusunan bahan ajar sejarah. Menurut Sulistiyosari, ada 3 hambatan dalam penyusunan bahan ajar. Yang pertama yaitu ketersediaan referensi buku sebagai pegangan guru. Perubahan kurikulum dapat berdampak pada kebutuhan akan bahan ajar yang harus digunakan sesuai dengan kurikulum yang baru. Guru dianjurkan untuk memiliki banyak referensi karena materi sejarah memang sangat luas dan kompleks. Dengan memiliki banyak referensi, guru dapat memperoleh berbagai sudut pandang dan pendekatan yang beragam untuk menyusun bahan ajar yang lebih komprehensif dan berkualitas. Lalu yang kedua yaitu menyusun bahan ajar berfokus pada tantangan yang timbul dari penggunaan teknologi modern. Bagi guru yang sudah senior, kemampuan menggunakan teknologi dapat menjadi halangan karena mereka mungkin masih kurang terampil dalam menggunakan alat-alat tersebut. Di samping itu, waktu yang dipergunakan untuk mempelajari dan menguasai teknologi juga menjadi faktor penghambat yang mempengaruhi pengembangan dan kreativitas dalam menyusun bahan ajar. Lalu, kendala yang ketiga adalah keterbatasan waktu. Guru sebagai pendidik seringkali harus menghabiskan waktu untuk menyelesaikan administrasi sebelum dan selesai sesi pembelajaran. Tambahan lagi, banyak guru yang harus membagi waktu mereka dengan tugas tambahan di sekolah, seperti menjadi wali kelas atau mengurus dana bantuan operasional. Maka proses bahan ajar sendiri membutuhkan waktu yang cukup banyak, mulai dari tahap perencanaan hingga penyusunan materi secara detail. Hal ini serupa dengan hasil studi yang dilakukan oleh Ruja. Ia menyimpulkan bahwa keterampilan teknologi para guru senior masih belum memadai. Mereka masih mengalami kesulitan dalam menguasai teknologi. Padahal dalam kurikulum saat ini, kemampuan ini sangatlah penting. Penggunaan bahan ajar yang modern dan kreatif dapat meningkatkan daya tarik pembelajaran sehingga menjadi lebih menarik bagi siswa. Kemudian kesimpulan, bahan ajar adalah sesuatu merujuk pada sekumpulan instrumen pembelajaran yang terdiri dari beberapa komponen, termasuk materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik evaluasi. Secara umum, bahan ajar dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Bahan ajar memiliki peran sangat penting dalam proses pembelajaran, baik itu bagi pendidik maupun peserta didik. Tanpa bahan ajar, pendidik akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran.
Demikian pula bagi peserta didik tanpa bahan ajar, mereka akan kesulitan untuk mengikuti proses belajar di kelas, terutama jika pendidik memberikan materi dengan cepat dan kurang jelas. Nah, sebelum guru menyusun bahan ajar, guru perlu memperhatikan setiap komponen, kriteria, dan prinsip penyusunan bahan ajar agar bahan ajar yang disusun sesuai dengan kebutuhan siswa dan dapat menginspirasi dan membangkitkan minat belajar siswa. Dan ini referensi yang saya gunakan untuk membuat paper dan juga membuat PPT untuk materi pada kali ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.